sahabat nih dan teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Dia Patricia Febrini, biasa disapa Tridi, dari kelas 11E SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara rinci terkait materi larutan penyangga. Saya harap teman-teman dan ibu guru menyimaknya dengan baik. Selamat menyaksikan. Baik ibu guru dan teman-teman, sebelum masuk pada intinya, saya terlebih dahulu menjelaskan secara umum terkait larutan penyangga. Secara umum, pH suatu larutan akan turun jika ditambahkan asam dan akan naik jika ditambahkan basa. Namun teman-teman, ternyata ada larutan yang dapat mempertahankan pH-nya meskipun ditambah asam atau basa. Larutan ini disebut larutan penyangga. Larutan penyangga ini juga teman-teman terdapat dalam tubuh. Larutan penyangga dalam tubuh berfungsi untuk mengatur sistem tubuh tetap memiliki pH yang stabil. Mari teman-teman dan ibu guru kita simak lebih lanjut. Yang pertama, pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga adalah jenis larutan yang dapat mempertahankan pH yang stabil ketika terjadi penambahan asam ataupun basa. Larutan ini terdiri dari asam lemah atau basa lemah serta garam yang merupakan hasil dari reaksi asam dan basa tersebut. Penggunaan larutan penyangga sangat penting dalam berbagai aplikasi industri seperti pembuatan makanan, farmasi, dan pemurnian air. Lalu yang kedua teman-teman, fungsi dan manfaat larutan penyangga. Larutan penyangga memiliki beragam fungsi penting dalam berbagai aplikasi industri. Salah satu fungsi larutan penyangga adalah dalam pembuatan makanan. Dalam proses pembuatan makanan, teman-teman, larutan penyangga digunakan untuk mempertahankan pH pada berbagai produk makanan, seperti pada sosis, keju, dan minuman ringan. Selain itu, teman-teman, larutan penyangga juga digunakan dalam pembuatan obat-obatan untuk mempertahankan stabilitas pH dari berbagai jenis obat. Lalu yang ketiga, sifat larutan penyangga. Larutan penyangga memiliki sifat sebagai buffer, sehingga dikenal juga sebagai larutan buffer. Sebagaimana sifat larutan penyangga yang mampu menetralkan kelebihan asam atau basa yang ditambahkan. Lalu buffer adalah larutan yang juga memiliki kemampuan untuk menjaga kestabilan pH dalam larutan. Sifat menetralkan ini juga teman-teman terjadi karena stabilnya konsentrasi ion hidrogen atau H+ pada larutan penyangga ketika terjadi penambahan asam atau basa. Dengan kata lain, keseimbangan tersebut disebabkan oleh adanya reaksi antara asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat di dalam larutan. Yang keempat, jenis dan contoh larutan penyangga. Jenis-jenis larutan penyangga. Jika dilihat dari zat pembentuknya teman-teman, larutan penyangga itu terbagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basa. Asam dan basa hanyalah sifat dari larutan tersebut, namun secara fungsi masih sama, yaitu mempertahankan pH dari penambahan asam, basa, dan air. Larutan penyangga asam, larutan yang terdiri dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya disebut dengan larutan penyangga asam karena memiliki pH kurang dari 7 atau yang bersifat asam. Lalu yang berikut larutan penyangga basa. Larutan yang terdiri dari campuran basa lemah dan asam konjugasinya akan disebut dengan larutan penyangga basa karena memiliki pH lebih dari 7 atau dia itu bersifat basa. Lalu saya akan berikan berikut contohnya. Yang pertama itu contoh dari larutan penyangga asam adalah asam asetat dan natrium asetat. Asam asetat atau CH3COOH adalah asam lemah yang dapat bereaksi dengan natrium hidroksida atau NaOH membentuk natrium asetat CH3COONa dan air H2O. Natrium asetat memiliki kemampuan untuk menetralkan asam dan menjaga pH tetap stabil. Lalu yang kedua, contoh larutan penyangga basa adalah amonia atau NH3 dan amonium klorida atau NH4Cl.
Amonia merupakan basa lemah yang bereaksi dengan asam klorida atau HCl membentuk amonia klorida NH4Cl dan air atau H2O. Amonium klorida dapat menetralkan basa dan menjaga pH tetap stabil. Lalu yang kelima, prinsip kerja larutan penyangga. Prinsip kerja larutan penyangga adalah terbentuknya keseimbangan antara asam lemah dan basa kuat atau basa lemah dan asam kuat. Ketika asam atau basa ditambahkan ke dalam larutan penyangga, maka akan terjadi perubahan keseimbangan, tetapi konsentrasi ion hidrogen atau H+ tetap stabil. Hal ini diakibatkan oleh adanya reaksi kimia yang terjadi antara asam atau basa dengan garam yang ada dalam larutan penyangga. Reaksinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Asam lemah tambah basa kuat menghasilkan garam tambah air basa lemah tambah asam kuat menghasilkan garam tambah air. Contoh reaksi pada larutan penyangga asam adalah sebagai berikut. CH3COOH tambah NaOH menghasilkan CH3COONa tambah H2O. Contoh reaksi pada larutan penyangga basa adalah sebagai berikut. NH3 tambah HCl menghasilkan NH4Cl tambah H2O. Pada bagian terakhir adalah kesimpulan dari materi larutan penyangga. Jadi teman-teman, larutan penyangga adalah jenis larutan yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan pH yang stabil ketika terjadi penambahan asam atau basa. Sifat larutan penyangga bergantung pada konsentrasi asam lemah dan basa lemah di dalam larutan serta pKa zat asam lemah tersebut. Jenis larutan penyangga dapat dibedakan berdasarkan pH larutan, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Fungsi larutan penyangga sangat penting dalam berbagai aplikasi di laboratorium dan industri. Prinsip kerja larutan penyangga adalah dengan mempertahankan pH larutan yang stabil melalui reaksi asam basa yang seimbang antara asam lemah dan basa lemah atau garam yang terbentuk dari kedua zat tersebut. Penggunaan larutan penyangga perlu diperhatikan. Larutan penyangga memiliki batas kapasitas tertentu dalam menetralkan asam ataupun basa, sehingga penggunaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Baik Ibu Guru dan teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Baik Ibu Guru dan teman-teman, pada bagian terakhir saya akan memberikan rumus larutan penyangga. Yang pertama itu rumus larutan penyangga basa, di mana OH min sama dengan KB kali NB per Na kali K. Pada rumus kedua, rumus larutan penyangga asam, di mana H+ sama dengan Ka kali Na per N kali B kali K. Itu saja, sekian dan terima kasih.